Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ini sih parah ya, parah banget. Jangan-jangan karena aplikasi ini bikin SDM kita itu semakin terbelakang, semakin terpuruk. Ya, siapa di sini di antara sahabat yang nonton video ini yang merasa bahwa aplikasi TikTok itu aplikasinya orang-orang yang ber-SDM rendah? Tidak semuanya tapi rata-rata seperti itu. Saya juga mengalami sendiri kok. Ya, di TikTok itu komentarnya tuh luar biasa barbar banget ya. Sangat brutal ya komentar-komentar gitu, DM orang warga TikTok di Konoha. Sangat brutal banget. Jadi menurut penelitian baru-baru ini ternyata aplikasi TikTok ini dihuni oleh orang-orang yang SDM rendah, sangat rendah. Jadi TikTok ini adalah pengguna aplikasi ini adalah kasta terendah dalam persosmedan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah aplikasi TikTok ini bikin warga Konoha makin bodoh, makin nyungsep SDM-nya? Apa alasannya? Dan aplikasi apa yang biasanya diminati oleh orang-orang yang berpikir cerdas? Apakah TikTok, apakah YouTube, apakah aplikasi X, apakah Facebook, dan lain sebagainya. Jadi saya akan mengkaji ya, mana aplikasi yang bikin kita SDM rendah, mana yang bikin kita lebih maju, apakah YouTube juga termasuk aplikasi SDM rendah. Jadi saya akan membahasnya ya. Berdasarkan penelitian dari Reuters Institute, pengguna TikTok memiliki SDM yang sangat rendah dari aplikasi biasanya. Ada beberapa alasan, misalnya alasan yang paling masuk akal itu karena hoax ya. Jadi di TikTok itu hoax itu tidak difilter ya, kecuali video-video yang ada adegan kekerasan dan lain sebagainya. Tapi kalau informasi yang hoax itu nggak difilter, nggak kefilter. Jadi bisa aja kita kerasukan gitu, ketularan atau teracun gitu dari informasi-informasi yang toxic gitu, atau informasi-informasi hoax ya. Itu salah satu alasan yang paling masuk akal. Alasan selanjutnya misalnya karena TikTok ini ya, pengguna TikTok ini adalah penggunanya itu banyak banget, sehingga mohon maaf ya, pasti bisa aja banyak sampahnya juga kan ya. Banyak banget pengguna TikTok di dunia, dan salah satu yang paling menggunakan TikTok paling banyak di dunia itu ya ada di Indonesia. Indonesia itu bisa dijulukin dengan warga TikTok ya. Banyak banget orang yang pakai TikTok di Indonesia. Jadi penyebaran informasi di TikTok ini sangat susah membedakan mana informasi hoax, mana informasi fakta. Dan kita bisa ketularan gitu informasi hoax dan informasi fakta. Karena gini guys, otak manusia itu sangat susah membedakan mana informasi hoax, mana informasi fakta. Sangat susah. Dalam waktu yang singkat ya, sangat susah. Kenapa? Karena otak manusia itu tidak didesain membedakan mana yang nyata, mana yang fakta. Ya, contoh misalnya, kalau saya mengatakan bahwa saya ketemu ular di sungai tadi pagi 3 meter, kan nggak ada yang bisa bisa mengkonfirmasi bahwa saya itu menyebabkan hoax atau tidak kan, kecuali ada bukti. Itu pun kalau ada bukti kan, buktinya juga harus bisa aja diedit kan, bukti video misalnya gitu. Jadi cara kita memberantas hoax itu ada berbagai macam metode gitu. Sumbernya harus kredibel, harus ilmiah gitu, harus jujur. Ada banyak tingkatan-tingkatan. Di Konoha ya, banyak video yang berseliweran ya di media sosial ya. Tapi saya melihat ada banyak juga video itu yang dipercaya gitu. Sama seperti misalnya video yang kemarin-kemarin itu viral gitu, videonya Isospeed. Jadi video Isospeed ini dipakein blangkon gitu, pakai baju adat gitu, adat Jawa, terus dikasih caption Isospeed ini ternyata adalah orang Jawa, keturunan orang Jawa zaman dulu, terus berimigrasi ke Amerika. Ya begitulah gitu hoaxnya, video hoaxnya. Tapi kalau kita memberikan video ini kepada orang tua kita ya, kita anak muda pasti ada yang tahu lah yang kritis ya. Tapi kan kalau misalnya kita berikan video ini kepada orang tua kita, pasti bisa kena kan. Di TikTok banyak kok orang tua pakai TikTok. Saya melihat banyak pengguna TikTok orang tua di TikTok, nggak hanya anak muda aja.
ya. Orang tua juga banyak main TikTok. Jadi selain itu, berdasarkan penelitian, ternyata kalau kita sering atau keseringan nonton video pendek itu, kita bisa ini semakin bodoh. Karena apa? Karena video pendek itu bikin kita bodoh ternyata. Kognitif otak kita itu semakin rusak ya. Nalar kita itu semakin rusak kalau kita keseringan nonton video pendek. Karena gini, kalau misalnya kita scroll video kan, kita itu susah mengingat video yang mana yang kita tonton. Misalnya kita scroll TikTok sampai 20 atau 30 kali. Kita kan nggak ingat apa isi video yang kita scroll sebelumnya 10 menit ke belakang. Nggak ingat kan? Karena apa? Karena banyaknya informasi. Informasi itu sekali masuk ke otak kita itu kan banyak. Ya. Banyak. Sehingga otak kita itu kognitifnya terganggu ya. Kalau kita keseringan nonton video short. Makanya lebih baik kita nonton video yang berdurasi panjang ya. Tapi kan saya melihat warga Konoha ya, saya meneliti ya, memerhatikan ya, mengamati. Ternyata nggak semua tapi saya melihat Gen Z gitu, Gen Alpha atau generasi milenial juga, kalau mereka tuh nonton video itu nggak kuat gitu sampai beberapa menit. Dari mana saya tahu? Dari data analisis. Video ini juga nggak terlalu banyak kok. Nggak terlalu panjang maksudnya. Paling banter 7-8 menit lah video ini ditonton. Video saya itu ditonton. Dan di video lain juga seperti itu. Sebagus apapun videonya, tetap di skip gitu. Kadang dipercepat gitu. Ya, ditonton sebentar, ditinggalin gitu. Bahkan nonton film biru sekalipun warga Konoha itu pasti skip gitu. Ya, ada datanya itu ya. Dari mana saya tahu ada datanya itu? Itu menandakan bahwa kita itu tidak bisa berkonsentrasi lebih daripada 5 menit. Rata-rata orang menonton video itu 5 menit, kurang lebih 5 menit. Ini dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh short video pendek. Ini sangat berpengaruh. Jadi penelitian ini terbit di dalam sebuah studi bernama Frontier tahun 2004 ya, baru-baru ini, tanggal 27 Juni ya. Jadi ini saya tidak asal mengatakan ya, ada datanya gitu. Ternyata kita bisa semakin bodoh kalau keseringan nonton video short. Makanya saya itu nggak tahu sekarang ya, maksudnya nggak tahu nanti ya. Saya tuh nggak terlalu suka bikin video short. Karena apa? Karena takut ya, otak kita itu cepat rusak ya, kognitifnya rusak gitu, terganggu. Selain itu, berdasarkan penelitian daripada Reuters Institute tahun 2023, ternyata aplikasi yang paling SDM tinggi ya. Jadi kan aplikasi itu kan ada kasta-kastanya ya. Kasta terendah itu ya TikTok ya. Kasta paling tinggi itu aplikasi X atau Twitter ya. Setelah itu YouTube. Baru urutan yang lain itu Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Jadi YouTube salah satu orang-orang yang ber-SDM tinggi ya. Sama seperti yang nonton video ini. Saya yakin yang nonton video ini juga SDM-nya tinggi ya. Jadi ini berdasarkan penelitian ya, bukan saya asal mangam gitu, bukan asumsi pribadi saya. Saya juga melihat yang nonton video ini atau subscriber channel ini SDM tinggi semua. Saya melihat komentar-komentarnya itu lumayan ini bikin pusing juga gitu. Enggak bercanda. Jadi saya melihat komentar-komentar di channel ini sangat dewasa ya. Ya, adapun misalnya nih hater gitu ya. Hater ya kerjanya itu aja kan. Hater itu kan ada 2 sebenarnya. Bahkan kalau bisa hater itu harus dipelihara ya, menurut penelitian. Karena apa? Kalau nggak ada hater itu videonya itu nggak bakal cepet booming ya. Justru hater itu juga berpotensi untuk memboomingkan video kita. Cuman hater ini ada 2 macam. Dia ada yang jujur, ada yang nggak jujur gitu. Kalau hater yang jujur itu menurut saya itu harus dipelihara ya, harus dipertahankan gitu. Jangan diusir gitu. Makanya saya tuh sangat jarang ya marahin hater gitu. Paling saya pin gitu komentarnya. Kalau misalnya ada komentarnya yang agak brutal gitu, saya pin gitu.
Terus iya saya jawab seadanya gitu, nggak pernah saya maki-maki balik gitu, nggak pernah saya hujat gitu. Karena saya sadar bahwa sebelum saya bikin channel ini saya juga berpikir sampai ke situ. Bagaimana nanti kalau ada hater gitu, ada yang suka doxing gitu, ada yang suka mantengin gitu, ada yang suka kepo gitu. Kan hater kan ada yang sangat kepo, apalagi bahas agama kan. Padahal kan saya menggunakan kata Konoha. Jadi agama yang saya bahas di sini adalah agama yang warga Konoha, bukan agamanya orang Indonesia ya. Itu pun saya tetap disemprot gitu. Saya tetap dihujat gitu sama hater. Ya, sebrutal itu sih sebenarnya. Tapi mau gimana lagi kan? Kita harus tetap bersyukur kita punya hater ya. Hater itu ada dua, ada hater yang baik, ada hater yang buruk. Jadi hater yang baik itu harus dipelihara. Biasanya dia jujur ya. Di video sebelumnya ada yang jujur tentang video saya, ada yang mengatakan ada yang keliru gitu. Kalau boleh saya luruskan datanya seperti ini, dikasih data. Itu hater yang jujur. Kalau hater yang nggak jujur itu biasanya dia akan childish gitu, maksudnya kekanak-kanakan. Yang di komentar itu bukan konten videonya gitu, isinya, tapi kita gitu. Ya, dikata-katain fasis lah, ya kan, menyebarkan paham agnostik lah. Padahal saya tidak pernah menyebarkan paham agnostik. Bahkan saya larang, ya. Di antara sahabat yang nonton video ini, saya tidak pernah yang namanya, ya kan, benar nggak? Menyebarkan paham agnostik, saya nggak pernah menyebarkan. Bahkan saya larang, karena saya menyebarkan agnostik itu nggak ada gunanya gitu. Ya. Nggak ada gunanya. Apa gunanya coba? Kalau misalnya nih, saya beragama, saya pemuka agama, terus saya cari follower sebanyak-banyaknya, kan itu kan ada keuntungan ke saya kan, sebenarnya secara tidak langsung. Tapi kalau agnostik nggak ada. Bahkan saya sering mengatakan di video ini, skip aja. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Bagi yang tidak bisa berpikir rasional, skip aja. Saya sering mengatakan seperti itu. Jadi saya itu sebenarnya nggak gila-gila view gitu, nggak gila-gila follower gitu. Saya tuh pengen satu orang aja gitu, satu orang dalam sebulan gitu bisa berpikir rasional, karena ini sangat mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Satu orang aja bisa berpikir secara rasional gitu. Jangan terlalu kaku dalam beragama, jangan terlalu mabuk dalam beragama, jangan terlalu berlebihan dalam beragama. Itu sih tujuan saya. Karena apa? Kalau kita terlalu mabuk dalam beragama, terlalu berlebihan, maka kita akan susah maju, kaku banget ya, kaku bingit. Selain itu, aplikasi TikTok, aplikasi paling rendah ya kastanya di dunia. Aplikasi ini juga bisa berdampak baik atau berdampak buruk ya. Sekarang dampak buruknya dulu ya. Dampak buruknya itu kita bisa jadi stres gitu, kehilangan kesadaran, bukan kesadaran ya, kehilangan ini ya, jati diri gitu. Kita merasa minder gitu, kita tidak percaya diri. Karena apa? Karena di TikTok itu kan kita hanya melihat manis-manisnya saja gitu. Misalnya ada orang nih pamer gitu, flexing misalnya. Kita melihat bahwa hidup orang lain itu ini ya, bagus ya, enak ya. Tapi kita kok merasa hidup kita tuh gitu-gitu aja, flat-flat aja, garing gitu, kering. Padahal kan yang flexing itu, orang yang flexing itu, mereka tidak menunjukkan berantem sama istrinya, berantem sama suaminya gitu, bagaimana susah nyari duitnya gitu, bagaimana cara membangun karirnya, bagaimana mereka membangun disiplin dan lain sebagainya. Ada banyak yang tidak diceritakan gitu, ada banyak yang tidak kita gali. Jadi mereka hanya menunjukkan yang manis-manisnya saja. Misalnya bagi-bagi duit gitu, bagi-bagi apa, kita kan nggak tahu kan, ya kan. Sekarang kan banyak settingan ya, misalnya nih dikasih duit terus kameranya dimatiin, kan banyak seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu menelan bulat-bulat apa yang ada di media sosial ya. Sama seperti yang saya katakan di video ini juga, jangan terlalu ditelan bulat-bulat ya. Jangan terlalu ditelan bulat. Saya juga manusia biasa, saya juga punya kekurangan gitu. Saya juga tidak menceritakan semua gitu, semua bagaimana caranya saya bikin video ini. Apakah saya punya masalah dengan istri, atau saya punya masalah dengan saudara, punya masalah dengan tetangga dan lain sebagainya. Ya kita itu nutupin gitu, kita hanya memberikan yang manis-manisnya saja gitu, kita hanya memberikan yang baik-baiknya saja gitu. Walaupun saya kadang ceritakan tentang yang pahit-pahit ya,
Ya itu kan fine-fine aja ya, sah-sah aja. Walaupun saya mengatakan yang sebenarnya tentang agama, tentang sejarah, tentang apapun itu, ya itu fine-fine aja. Tapi kebanyakan sih nggak ada yang nonton ya kalau saya ngomong jujur gitu, ngomong pahit gitu, nggak ada yang nonton. Jadi orang-orang itu pengen mendengarkan sesuatu yang pengen dia dengarkan. Ya, sama seperti konten horor misalnya atau konten agama misalnya. Jadi kalau bikin konten agama biar cepet naik itu, ya puji-puji aja mayoritas, udah selesai, langsung kenceng itu view-nya. Kalau kita berpihak kepada mayoritas, ya kenceng itu view-nya. Ya, atau pura-pura mualaf deh gitu, ya kan? Pura-pura mualaf, terus nyari follower tuh kenceng banget, ya langsung banyak nanti yang tanpa disuruh pun subscribe gitu, muji-muji gitu. Jadi itulah tantangan kita sebagai content creator ya di Konoha. Karena kita itu agak kesulitan gitu. Kita memberikan fakta yang sebenarnya, pasti banyak orang yang nggak terima gitu. Tapi kita memberikan yang fake-fake itu, kita nggak enak sama diri kita sendiri sebagai content creator. Kita nggak jujur gitu. Jadi serba salah emang. Tapi ya begitulah fakta yang sebenarnya. Begitulah fakta yang ada di Konoha gitu, realnya gitu, real di lapangan. Sekarang kelemahannya gitu, kelemahan daripada aplikasi TikTok ini. Kelemahan daripada aplikasi TikTok ini adalah, tadi udah kelemahan ya, maaf, maaf. Sekarang kelebihan ya. Kelebihan daripada aplikasi TikTok ini, kita jadi terhibur ya. Ya ada juga seperti ya lucu-lucuan di TikTok ya. Bisa kita menonton video-video vlog gitu, atau bisa menonton video edukasi juga gitu. Ada kelebihannya juga gitu. Oke, sekian video ini. Semoga di antara sahabat yang nonton video dapat insight-nya. Saya Ray Konoha, salam rasional.